Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumput Kaki Channel. Kalian ada Honda Beat yang ngejim kehabisan oli dan ngejim. Motornya yang itu tersembunyi di dalam itu. Tapi banyak yang tanya juga kenapa kok nyebutnya Honda aja gitu ya. Sebenarnya juga nyebut Yamaha, tetapi kalau saya buat konten Yamaha itu yang nonton cuma dikit, jadi ya kembali lagi ke Honda. Ya kembali lagi ke Honda Beat-nya. Motor yang ngejim biasanya karena pengaruh oli mesin yang asat, sehingga bagian stang seker di small N-nya ini macet dengan sekernya. Nah, di awalnya ini karena ring sekernya sudah kemakan, jadi olinya cepat habis, dan pula karena saking garingnya jadi membekas, dan pula macet di pen seker dengan stang sekernya yang menyebabkan tidak bisa diselah, macet-cet. Sebenarnya untuk masalah ngejim sampai keasatan oli itu sebenarnya masih bisa dihidupkan dengan cara dilumasi. Di bagian oli mesin diisi lagi penuh seperti biasanya, dan pula di bagian ruang bakar diisi kembali. Untuk yang ngejim kayak gini ini kan seret, nah ini dikasih oli. Seperti halnya kalau kita macet yang hilang kompresi, ini dikasih oli nanti biar licin lagi. Ada kemungkinan bisa hidup, tenaganya akan berkurang dan mesin lebih kasar karena kondisi kayak gini. Mesti kalau ngejim baret kayak gini karena sininya sangat seret. Nah, untuk solusinya yang ngejim ini harus diganti seher stang sekernya. Tetapi untuk alternatif biar hemat sebenarnya bisa juga diganti sekernya saja, karena kondisi kayak gini di oversize. Naiknya ke 50 dari 0, jadi naik 50 karena kondisi ini sudah baretnya parah. Dan untuk bagian small N-nya ini yang sudah rusak ini, nah ini harus diamplas, dihaluskan kembali bagian sininya. Yang masalah utamanya yaitu ketika ngelepasnya itu biar nggak rusak gimana. Jadi memang sekernya ini ditahan pakai pipa bagian sini, ini pakai pipa asop, dan di sini diketok pakai gagang kunci T. Nah, kenapa kok ke sini? Logikanya mesin ini kan harus sampai ke sana, berarti olinya mesti banyak yang ada di sini. Kemungkinan yang macet duluan yang sini. Jadi kondisinya yang sakit ini yang sebelah sini. Jadi arahnya neken itu ke sana. Ini kalau ke sini nanti tambah baretnya banyak bagian small N-nya. Jadi harus ke arah sebelah kanan mesin atau yang berlawanan dengan standar sampingnya. Itu kemungkinan sangat bisa dihaluskan kembali. Akan tetapi kondisinya untuk saat ini masih seret. Ini macet. Nah, jadi kalau untuk yang mau ngejim tapi nggak ganti stang seker, itu bisa dihaluskan kembali pakai amplas. Sebenarnya pakai rimmer juga bisa, tapi kalau kebesaran yang kena semuanya itu mah tadi gojak, jadi suara dan seker pun tidak awet. Ini sudah saya oversize ke 100 karena tadinya adalah 50. Dan untuk dipasang pen sekernya ini jelas nggak bisa masuk karena terluka bagian dalamnya. Yang lama ini bisa sampai 1 jam 2 jam. Jadi dengan cara cuma ganti seker aja kayak gini bisa menghemat sampai 400-an ribu. Apalagi kalau seal kerkasnya kanan kiri masih bagus, jadi nggak perlu ganti karena nggak bongkar. Tapi kalau dibongkar kemungkinan besar harus ganti karena posisinya berubah, kadang dipasang pas nggak pas mapan, sering agak miring, jadi harus diganti sekalian. Kenapa kok yang rusak cuma small N-nya, nggak sampai ke big N-nya? Jawabannya simpel. Ini bagian paling panas, jadi olinya sini cepat kering daripada yang dalam, gitu aja guys. Insya Allah dengan penggantian ini tok bisa tetap halus. Dan bagaimana sih yang kena? Biasanya itu bagian sana, karena ini kan ditekan ya, ditekan sama ditarik itu pasti lebih berat yang ditekan. Jadi kemungkinan besar yang baret itu di sebelah sini. Jadi ngamplasnya itu lebih ke belakang. Sehabis-habisnya ini, kemudian ini ya berarti yang daerah itu ada itu warnanya putih, yaitu bagian yang aus bagian situ. Jadi ini harus diamplas ya dengan sabar ya.
ngamplasnya memang prosesnya lama ya, jadi ya paling tidak ya 1 jam memang, karena ini keras bahannya. Dan pula permukaan ini kan nongolnya cuma dikit banget, jadi mau ngampas bagian yang nongolnya aja itu sulit. Jadi memang harus sabar, perlahan-lahan, jangan gegabah, karena ini mesin. Bagian dalam harus selesai dengan baik. Sudah masuk ya, tapi masih seret, jadi tetap harus wajib sampai lancar. Hujannya deras ya guys, jadi kalau untuk meneruskan kayak ini tidak mungkin. Tapi ini untuk sekedar gambaran aja, ini sudah saya lumasi. Kanan kiri enteng banget ya, nggak ada kendala, naik turun juga sudah bagus. Jadi insya Allah ini nggak ada masalah ke depannya. Nah, untuk suaranya itu misalkan kasar tidak, itu cukup mudah sebenarnya. Kalau ini ditekan-tekan ada bunyi tek-tek-tek, kemungkinan stang saya kena. Tapi kalau nggak ada berarti bagus stang sekernya. Untuk suara mesinnya halus ya, tidak ada suara tek-tek-tek yang dikhawatirkan di stang seker, karena stang seker yang gencet itu kebanyakan di depan pada small end-nya, pada pen sekernya, bukan pada bawahnya. Karena yang bawah pakai laker, yang ini cuma bos langsung pada stang. Tetapi untuk yang ganti seker oversize tanpa buring itu ada kendala, yaitu cara in rayonnya. Sekarang bukan lagi nawarin berapa biaya, kalau bengkel sekarang bisa ndak in rayonnya. Sebagus-bagusnya bengkel ngerjain, kalau oversize masih ada kemungkinan rusak lagi kalau cara inline-nya gagal. Yang pasti inline itu dibatasi dulu jarak penggunaannya, jangan terlalu lama, membatasi panas mesin biar tidak berlebih. Jadi tetap ya, trik ini insya Allah bermanfaat, tapi lebih bermanfaat lagi kalau cara inline-nya benar. Semoga bermanfaat. Rumput Channel, mantap.